salah satu di antara penerima penghargaan tertinggi di bidang teknologi, Siddha Kretya yang diserahkan Presiden Megawati Soekarnoputri adalah Pura Grafika Kudus (PGK) dengan Presiden Direkturnya Yakobus Busono. Sebenarnya, bagi Pak Bus, panggilan akrab untuk Yakobus Busono, penghargaan tersebut sama sekali bukan tujuan utama perusahaan yang dipimpinnya. Ia justru ingin menjadikan perusahaan miliknya sebagai hidden champion, alias jawara yang tak dikenal. Seperti halnya tokoh percetakan Jerman, Hubert Steinbruch, yang dikaguminya. Sebelum ini, ia tak mau bersentuhan dengan kemewahan publisitas. Hanya saja, sejak PGK memenangkan tender kertas uang untuk Bank Indonesia, BI, dengan menyisihkan puluhan pabrik kertas uang dunia akhir tahun 1999, Pak Bus pun tak lagi bisa bersembunyi terus-menerus. Kemenangan itu telah membawa Pak Bus ke situasi baru, publisitas. Sebaliknya, ia sering mengundang wartawan untuk berdiskusi panjang lebar di kantornya yang lumayan megah di selatan kota Kudus, sekitar 500 meter utara Terminal Induk. Dari diskusi yang digelar itulah, terlihat kompetensinya dalam teknologi, khususnya percetakan. Bahkan, teknologi budidaya terumbu karang yang membutuhkan biaya lumayan tinggi juga mulai digarap. Saya punya prinsip, selalu memunculkan usaha baru yang belum pernah digarap orang lain, ujarnya. Ia tidak pernah lupa terhadap nasib wong cilik, misalnya petani. Pak Bus dan stafnya telah mendirikan semacam balai latihan kerja di kompleks PGK Unit Terban Kecamatan Jekulo. Balai ini berisi ruang kelas, tempat tidur, mesin pengering, beserta sarana dan prasarananya. Di tempat inilah kelompok petani atau perorangan yang sudah menandatangani kontrak pembelian mesin pengering diajak belajar secara teori maupun praktek tentang mesin pengering, tentang manajemen, pemasaran, permodalan, hingga teknologi tentang mesin pengering. Bila lulus, diberikan sertifikat yang dapat dimanfaatkan untuk jaminan mengambil kredit bank. Puluhan unit mesin pengering buatan kami sudah terjual ke berbagai daerah, tutur Yakobus Busono. Dalam mengepakkan berbagai unit usahanya, PGK memang sempat berseteru dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik. Waktu itu pihaknya sempat divonis bersalah oleh Badan Arbitrase Indonesia, namun di tingkat pengadilan negeri, PGK tampil sebagai pemenangnya. Pak Bus memang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga percetakan. Kakeknya adalah pendiri percetakan Ong Jing Chong Electric Droghery yang berdiri hampir 1 abad lampau. Ketika didirikan tahun 1908,
Kakek dan ayahnya tak pernah bermimpi bahwa percetakannya bakal dikenal seperti sekarang. Saat itu, Electric Druckery hanyalah satu dari percetakan-percetakan kecil lain yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Samho Kongso dan Chunghwa. Yakobuslah yang bermimpi tentang masa depan percetakan itu. Ia ingin kelak menjadi seorang pengusaha tangguh di bidang percetakan, sehingga dipupuklah minat dan rasa senang pada usaha tersebut. Diawali dari sebuah garasi kecil yang telah disulap kakek dan ayahnya menjadi bengkel percetakan, Yakobus muda selalu mengikuti kegiatan percetakan keluarganya dengan penuh girang. Ketika genap berusia 16 tahun, ia merasa telah menemukan dunianya. Segenap keluarganya mendukung minat dan bakat remaja penuh warna itu. Maka dipilihlah Concordance Hogere Burgerschool atau HBS, sekolah setingkat SMU yang dikhususkan bagi mereka yang akan meneruskan studi ke luar negeri. Dengan demikian, para siswa secara intensif digenjot pelajaran bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Perancis. Setelah lulus dari HBS, ia meneruskan studi di Akademi Percetakan ternama di Belanda. Lalu diteruskan ke Fachhochschule bidang percetakan dan kertas di Jerman. Ia juga mendalami fotografi, litografi, separasi warna, dan bidang lain yang terkait erat dengan percetakan yang belum ada di Indonesia saat itu. Selama di Eropa, Yakobus benar-benar menjalani nasihat ayahnya dengan menjalani studi dengan penuh dengan rasa riang. Sekembali di tanah air tahun 1970, Yakobus sadar ilmu yang diperolehnya hanyalah seonggok teori yang tak berarti apa-apa jika tak dipraktekkan. Lalu ia mencoba beradaptasi dengan situasi, cara kerja, sistem, budaya, bahkan pengupahan. Ia sadar realitas lapangan inilah soko gurunya pengetahuan. Proses inilah yang telah mempertajam visi dan mata hati Yakobus Busono. Hanya produk-produk berteknologi tinggilah yang mempunyai prospek di masa depan. Ia memancangkan visinya, menjadikan PGK sebagai percetakan dengan kualitas terbaik. Dalam upaya itu, ia menerapkan inovasi sebagai corporate culture PGK. Berpuluh tahun kemudian, mimpi dan cita-citanya menjadi kenyataan. Pura dengan 8.500 karyawannya kini telah menjadi percetakan terlengkap di Asia Tenggara dan telah menembus dunia. PGK
bukan saja dikenal sebagai percetakan, tetapi juga proses lanjut kertas, converting, kemasan, rekayasa mesin, dan sistem anti pemalsuan atau total security system. Produk-produknya telah banyak dipakai berbagai perusahaan, antara lain oleh Bayer, L'Oreal, Fisher, Kering, P&G, Tempos, Can Pacific, Sanbe Pharma, HM Sampurna, dan Jarum. Untuk dokumen security antara lain ijazah, paspor, faktur PKB, surat-surat berharga bank, BPKB, hologram pada pita cukai rokok dan meterai, sil pengaman, scratch hologram, serta membuat kertas uang dan mencetak uang Somalia pecahan 1000 shilling. Beberapa negara Afrika lainnya kini tengah melakukan penjajakan order cetak uang kertasnya. Bersamaan dengan Hari Teknologi Nasional atau Harteknas ke-8, pengembangan teknologi yang digelutinya mengantarkan Pak Bush meraih Sida Kretya, anugerah tertinggi teknologi di bidang teknologi rekayasa yang diserahkan Presiden Megawati di Istana Negara Senin 11 Agustus 2003. Anugerah dari Kementerian Riset dan Teknologi itu diraih karena Pura berjasa menemukan dan mengembangkan scratch hologram pada beberapa kartu prabayar, baik dalam maupun luar negeri, seperti Mentari, Lipo Telkom, Dialog, di Sri Lanka, Dancom, Pakistan, serta pembuatan mesin perfurator sigaret typing paper atau CTP, atau kertas pembungkus rokok filter penurun kadar tar dan nikotin. Juga mesin cetak intaglio sebagai unsur pengaman uang kertas, hasil modifikasi dari mesin cetak offset satu warna menjadi mesin cetak intaglio 2 warna, serta sistem pemanasan lanjut afterburner pada mesin pengering padi. Anugerah teknologi rupanya menjadi tradisi Yakobus Busono dan perusahaannya, seperti mesin pengering padi buatan PGK yang telah mendapatkan anugerah teknologi untuk bidang agroindustri dari Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 2001. Lalu, dari dunia internasional, antara lain berupa penghargaan terbaik dan pertama di dunia atas penerapan teknologi scratch hologram pada kartu prabayar Mentari sebagai Excellent in Holography dari International Holography Manufacturer Association atau IHMA, dan Holography News pada tahun
2001. Adapun puluhan pengembangan teknologi tersebut telah dipatenkan di Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan data dari direktorat tersebut, PGK termasuk salah satu perusahaan yang mengajukan paten terbanyak di Indonesia. Di tengah prestasi yang diraihnya, Yakobus sesungguhnya ingin menyelipkan pesan kepada dunia bahwa orang Indonesia pada dasarnya tidak sebodoh seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini. Bangsa Indonesia memiliki etos yang kondusif bagi pengembangan teknologi, yaitu sikap sepi ing pamrih rame ing gawe. Tidak berburu sangka, tetapi lebih banyak bekerja dan berkarya. Etos itu akan menemukan momentumnya pada sikap budaya tepo seliro, santun, dan taat. Namun, kondusivitas etos itu sangat bergantung pada pemimpinnya. Kita membutuhkan pemimpin yang kuat, ujarnya. Kisah tentang Yakobus Busono dimuat di harian Kompas 13 Agustus tahun 2003 dengan judul Yakobus Busono dari Kudus Menembus Dunia, tulisan Suprapto.